warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efren hadir untuk program Solusi Menuju Sehat di hari ini Senin 16 Mei 2022 dan hari ini bertepatan dengan peringatan atau perayaan Hari Waisak 2566 BE. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Waisak begitu untuk umat Buddha yang merayakannya di hari ini. Dan pemirsa Solusi Menuju Sehat sampai pukul 7 malam nanti kami akan membahas satu penyakit begitu yang sangat spesifik sekali. Kita akan membahas tentang hipertensi dan ini memang menjadi satu urgensi begitu untuk kita cermati bersama, untuk kita ketahui bersama karena memang penyakit ini pun juga dikatakan oleh World Health Organization atau WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengeluarkan catatan bahwa 1 miliar orang di dunia menderita hipertensi, 2/3 diantaranya berada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sedang. Bahkan diprediksi pada tahun 2025, nanti sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia ini bisa membuat atau menjadikan peluang menderita hipertensi begitu. Hipertensi telah mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun, 1,5 kematian atau 1,5 juta kematian terjadi di Asia Tenggara yang sepertiga populasinya menderita hipertensi. Apa yang harus kita waspadai dari penyakit hipertensi ini? Bagaimanakah kita mengenali gejalanya dan bagaimana kemudian kita menerapkan perilaku sehat dengan cerdik dan patuh, serta seperti apakah kemudian pelayanan-pelayanan kesehatan khususnya di Palu dan di Sulawesi Tengah begitu secara umum ini kemudian memberikan pelayanan dan tanggung jawab untuk pemeriksaan hipertensi. Kami akan membahasnya bersama dengan dua dokter yang sudah bergabung bersama kami hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah dan ini juga terkait dengan Hari World Hypertension Day begitu atau Hari Hipertensi Sedunia yang diperingati pada tanggal 17 Mei besok. Sudah hadir bersama kami Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palu Sulawesi Tengah dan juga Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palu Sulawesi Tengah. Ketua yang hadir adalah Dr. Fenis Haryadi SPJPK via FACC, kemudian Sekretaris merupakan Ibu Dr. Julia Sari SPJP via yang merupakan Sekretaris dari Perki Palu. Saya akan langsung ketemu dan menyapa Pak Dokter dan Bu Dokter. Selamat sore, selamat datang Bapak di Solusi Menuju Sehat. Sehat semua ya? Baik, ini terkait dengan World Hypertension Day begitu Pak ya. Jadi 17 Mei begitu Pak Dokter. Baik, dan pemirsa kami pun juga sekali lagi nanti mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami melalui live interaktif di 0451 452 414. Anda bisa memberikan pertanyaan Anda ataupun juga pendapat Anda begitu. Apa yang menjadi opini Anda tentang tema yang kita bahas di hari ini tentang adalah hipertensi begitu. Saya akan langsung ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, memang secara urgensi artinya memang hipertensi ini harus kita waspadai bersama Pak. Karena catatan dari WHO ini 1 miliar penduduk di dunia itu menderita hipertensi. Benar seperti itu Pak, catatan-catatan yang sudah saya bacakan di awal tadi. Benar sekali Mas. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa hipertensi di dunia ini kan disebut sebagai silent killer. Silent killer. Ya, karena silent killer makanya jumlah penderita itu sangat besar. Di dunia sendiri itu lebih dari 20% angka penyakit hipertensi. Kalau di Indonesia, data terakhir dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini Riset Kesehatan Dasar, Riskesda Pak ya? Ya, Riskesdas itu tahun 2018 menunjukkan angka 34,11% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia itu menderita hipertensi. Ya, ini masalahnya. Oke, jadi ini sangat urgensi sekali untuk kemudian kita cermati bersama begitu Pak. Apa yang kemudian menyebabkan hipertensi ini Pak bisa menjadi penyakit yang kemudian 1 miliar penduduk di dunia, bahkan Riskesda untuk Indonesia 34,11% di 2018 Pak. Ini Riskesda biasa kan dikeluarkan 5 tahun sekali nih Pak. Kita belum tahu nih di 2023 mendatang. Bisa jadi angkanya lebih tinggi. Bisa jadi angka lebih tinggi. Ini saya perlu katakan bahwa hipertensi ini 10% saja itu karena sebab yang diketahui. Sedangkan kurang lebih 90% itu tidak diketahui sebagai hipertensi primer. Yang sekunder ini, yang 10% ini, yang apa yang kita lakukan sehari-hari, seperti misalnya gaya hidup yang tidak sehat, bagaimana makan, makan yang tidak sehat, kemudian aktivitas sehari-hari yang tidak sehat. Utamanya yang dilakukan, mohon maaf, untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah itu satu contoh misalnya merokok di dalam ruangan ber-AC itu akan meningkatkan tekanan darah tanpa disadari. Jadi dari 90% ya kira-kira 90% tekanan darah tinggi itu tanpa keluhan. Jadi betul-betul seseorang itu tidak tahu bahwa dirinya menderita tekanan darah tinggi. Sementara hanya sekitar 10% yang bergejala.
Baik, 10% Nanti secara bergejala. jelas akan dijelaskan oleh Dr. Julia. Baik, saya kembali ke Dr. Julia dulu maksud saya. Jadi Dr. Julia, Riskesda 2018 Sulteng termasuk Indonesia di 34,11% begitu. Sementara kalau kita berbicara di dunia 1 miliar orang di dunia ini menderita hipertensi, bahkan diprediksi di 2025 sekitar 29 orang dewasa pun juga nanti begitu. Angka Indonesia ini justru lebih tinggi begitu 2018. 2023 belum ada angka terbaru nih. Gimana Dr. Julia menambahkannya begitu? Artinya memang secara spesifik benar-benar kita harus waspada begitu dengan penyakit ini. Iya, karena memang hipertensi ini sering sekali tidak bergejala. Ya, Tadi seperti Dr. Fenix bilang 90% tidak bergejala. Jadi yang sering kita temukan di klinik atau ditemukan tidak sengaja bahwasanya pasien tersebut mengalami hipertensi dan selalu mengatakan, dok saya nggak ada keluhannya sehingga saya tidak perlu memeriksakan diri. Jadi itu yang selama ini terpola di masyarakat kita. Menunggu gejala muncul baru datang memeriksakan diri. Mungkin itu salah satu penyebab yang menyebabkan angkanya lebih tinggi daripada ya data yang kita dapatkan. Seperti itu. Baik, jadi 10% bergejala, 90% justru tidak bergejala begitu. Iya. Nah, kita bahas dulu nih yang bergejala 10%. Biasanya mengenali gejala awal orang yang kemudian dikatakan hipertensi itu dari mana gitu, Dr. Julia? Paling sering datang ke klinik itu keluhannya satu, sakit kepala, rasa tegang di leher. Kemudian paling sering lagi nomor 2, berdebar-debar. Jantungnya begitu dokter ya? Sering sekali datang dengan keluhan berdebar-debar. Yang ketiga, cepat capek. Lelah. Dok, saya jalan sedikit, jalan berapa meter, yang biasanya saya bisa aktivitas banyak, ini jalan berapa meter, capek. Itu. Gelisah. Susah tidur. Susah tidur juga. Iya, itu itu salah satu gejala-gejala paling banyak ya, paling banyak datang ke klinik. Paling banyak datang ke klinik, kami ulangi lagi di sini tegang begitu di bagian belakang leher ya dokter ya. Kemudian cepat capek, kemudian susah tidur, berdebar-debar jantung ya. Jadi ini memang harus diwaspadai begitu pemirsa SMS bahwa dengan gejala-gejala ini harusnya segera memeriksakan diri. Ya, tadi ada yang kurang juga, sesak nafas, nyeri dada, itu juga termasuk keluhan yang banyak dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi. Dan harusnya ketika ada gejala-gejala itu harusnya memeriksakan diri, konsultasi. Even sebelum ada keluhan harusnya sudah memeriksakan diri. Jadi itulah pentingnya medical check-up. Apalagi sudah ada gejala. Kalau sudah ada keluhan harus sesegera mungkin. Nah, biasanya kan kita mengetahui ada general medical check-up begitu. Nah, ini biasanya diperiksa semua ya gitu dokter ya. Kalau vital sign itu terutama yang diukur ya. Pada saat pasien datang ke klinik itu pasti vital sign. Vital sign termasuk tekanan darah, denyut nadi, kemudian nanti ditanya keluhannya, pemeriksaan fisik, dan akan dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Kalau khususnya di jantung, kita akan lakukan rekaman jantung. Kemudian kalau dari pemeriksaan fisik dicurigai sudah ada target organ kerusakan, target organ akibat hipertensinya, misalnya terjadi pembengkakan jantung, akan kita lakukan ronsen toraks. Kalau ada kecurigaan lagi terjadi kegagalan ginjal akibat hipertensinya, akan diperiksa darah yang meliputi itu tadi fungsi ginjalnya bagaimana. Urin sudah ada mikroalbuminuria tidak gitu. Sebaiknya medical check-up itu dilakukan periodiknya berapa kali? Setahun sekali ya, itu seminimalnya ya. Iya. Dan fasilitas layanan kesehatan kita sebenarnya di Palu ini sudah cukup memadai untuk itu. Sangat memadai. Sangat memadai ya. Banyak laboratorium, banyak klinik-klinik pun juga kita bisa lakukan pemeriksaan. Baik, Dokter Julia, nanti saya akan kembali tentang pelayanan fasilitas layanan kesehatan gitu khususnya di Palu. Saya kembali ke Dokter Fenix dulu. Dokter Fenix, hipertensi ini kan berasal dari dua kata ya, hiper dan juga tensi begitu. Ini bisa dielaborasi nih. Apa yang kemudian menjadi arti dari hiper dan tensi begitu? Ya, hipertensi ya secara umum adalah terjadinya peningkatan tekanan darah di atas nilai normal. Kapan dikatakan tekanan darah di atas nilai normal? Kalau di atas lebih dan sama dengan 140/90. Jadi fase sebelum terjadinya hipertensi ada namanya prehipertensi. Prehipertensi. Ya, itu tekanan darah sistoliknya itu 130 sampai 139. Ya, dengan diastoliknya itu 80 sampai 89. Itu dikatakan pre. Nah, kalau yang pre seperti ini itu sudah harus paling tidak itu sudah harus memeriksakan tekanan darah ya. Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa tekanan darah tinggi ini tidak akan diketahui dari gejala. Tapi tekanan darah tinggi itu diketahui kalau diperiksa, diukur tekanan darahnya. Jadi kapan kita tahu kita tekanan darah tinggi? Ukurlah tekanan darah. Bukan berdasarkan keluhan. Gejala. Ya, atau gejala.
Kira-kira begitu. Nah, Mas. biasanya pemeriksaan yang sederhana begitu berarti haruskah ke pelayanan kesehatan atau kita bisa memeriksakan diri? Bisa. Bisa. Jadi saat ini saya menggarisbawahi pada hipertensi yang tersamar. Oke. Hipertensi yang tersamar ini seperti contohnya itu kalau bahasa ininya white coat hypertension. Ya, itu satu contoh ketika dia dalam di lingkungan itu tidak akan kelihatan, tetapi ternyata sebenarnya tinggi. Tinggi ya? Ya, tekanan darahnya tinggi. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan itu untuk saat ini biasanya dilakukan home blood pressure monitoring. Oke. Home blood pressure monitoring itu kita ukur tekanan darah sebaiknya sih lebih dari 2 waktu. Jadi contoh ya, misalnya pagi dengan malam. Pagi hari kita periksa 2 kali minimal. Oke. Ini di rumah berarti? Di rumah. Di rumah, Di masing-masing rumah, bisa. kemudian dicatat. Kemudian malam hari diperiksa lagi. Ketika istirahat, bukan dalam posisi kita habis melakukan aktivitas. Jadi betul-betul istirahat dulu 5 menit, dalam kondisi tenang, tidak minum kopi, tidak minum alkohol, tidak habis olahraga dan sebagainya, supaya betul-betul kita dapat tekanan darah yang murni. Yang murni. Ya, dari situ kemudian dicatat. Biasanya home blood pressure monitoring ini diukurnya itu paling sedikit 3 hari sampai 7 hari. Untuk kemudian kita akan bisa tahu apakah memang seseorang ini betul-betul menderita hipertensi atau tidak. Untuk alat yang dilakukan atau yang digunakan untuk home blood pressure monitoring itu? Ya, kalau yang misalnya yang manometer air raksa itu boleh. Ya. Tapi yang paling umum dijumpai di masyarakat itu yang digital. Oke. Cuman memang kalau digital betul-betul kita cari yang mereknya bagus. Baik. Dan lengan itu dalam kondisi yang betul-betul rileks. Oke. Karena kalau tidak, kita berkuat sedikit itu angkanya berbeda. Dan ini bisa dilakukan di rumah? Bisa ya, dilakukan melakukan alat digital tadi. Artinya pagi dan malam dengan kondisi darah yang murni, ini kita bisa detect dari awal begitu. Jangan dokter, minum kopi, jangan kopi. merokok, jangan minum alkohol, kuncinya itu. Baik. Karena 3 ini meningkatkan tekanan darah. Baik. Nah ini kalau kita bicara home blood pressure monitoring gitu Dokter Julia, artinya ada alat yang bisa kita gunakan di rumah, ada alat digital begitu ya. Nah kalau ke Fasiankesnya atau pelayanan kesehatan begitu, ini bisa lakukan tiap hari. Misalnya kita mau datang gitu, nggak perlu menunggu setahun sekali begitu untuk pemeriksaan semuanya. Oh sangat bisa. Bisa juga ya. Satu kan kita punya fasilitas puskesmas. Puskesmas dan di masyarakat juga sekarang sudah rutin ya ada posyandu lansia yang gratis buat masyarakat. Kalau ke puskesmas mungkin masyarakat masih mikir ya karena ada yang harus dibayar gitu, yang harus dibayar. Tapi kalau masyarakat yang memakai BPJS, fasilitas BPJS ini kan gratis. Even nanti kalau misalnya tekanan darahnya ternyata ini tinggi dan tidak terkontrol, dia akan dirujuk atau ada kecurigaan kerusakan organ target akibat hipertensinya, pasien ini akan dirujuk ke fasilitas lanjut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jadi Fasiankes pun juga membuka nih pintu welcome ya untuk siapa saja yang mau memeriksakan begitu untuk hipertensi. Bahkan di rumah pun juga kita bisa lakukan gitu ya. Baik, pemirsa ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452414. Pembahasan kita sangat menarik sekali di sore hingga malam nanti karena kita ini membahas tentang hipertensi begitu ya. Sekali lagi hipertensi ini memang harus kita waspadai bersama, cermati bersama karena ini dikatakan adalah silent killer begitu. Tadi data-data di awal sudah saya sampaikan. Bahkan yang mengejutkan di Riskesda atau riset kesehatan dasar untuk Indonesia saja 2018 34,11% warga atau masyarakat Indonesia ini menderita hipertensi. Ini kita belum mengupdate untuk data di 2023 begitu. Ini mungkin angkanya bisa bertambah lagi. Jadi memang Pak Dr. Fenis, silent killer ini memang dibuat istilah yang kemudian dibuat begitu ya, diciptakan gitu untuk hipertensi begitu ya. Silent killer ini agak serem juga nih kalau kita mendengar pembunuh diam-diam gitu Pak Dokter. Jadi saya garis bawahi kenapa ini penting, karena memang dari riset kesehatan dasar tahun 2013 itu di angka 27% lebih. Iya. Menjadi 34% itu kan peningkatannya luar biasa. Peningkatannya apakah ditemukan kasus baru ataukah ini bagian dari fenomena gunung es? Betul. Maksudnya sebagian masyarakat kita tidak tahu, bahkan tidak mau atau tidak peduli untuk memeriksakan diri. Sementara kenapa ini penting? Karena jujur saja, ketika seseorang tekanan darahnya tinggi,
ada namanya 10 years prediction risk. Ya. Jadi 10 tahun gitu ya? kita memprediksi faktor risiko setelah 10 tahun menderita hipertensi. Ambil contoh misalnya seorang masyarakat tekanan darahnya ketika usia 40 tahun 140. Tapi karena tidak pernah memeriksakan diri terus-terusan segitu sampai usia 50 tahun. Maka prediksinya 10 tahun kemudian ketika seseorang tensinya terus tinggi, maka resiko terjadinya stroke itu 30-50%. Kemudian serangan jantung itu kurang lebih 30%, dengan gagal jantung itu bahkan sampai 50%. Nah, inilah yang harus disadari oleh masyarakat, kenapa pentingnya mengukur tekanan darah. Baik. Ya, jadi kalau orang tekanan darahnya tinggi, sebaiknya kontrol lah. Ya. Dan media yang digunakan juga nih sudah cukup banyak begitu. Banyak ya, bisa dilakukan di rumah, bahkan bisa langsung ke pelayanan kesehatan begitu. Pak Dr. Fenis, di sini kan saya punya catatan juga nih Pak. Kapan disebut hipertensi? Tekanan darah 140/90 begitu Pak ya. 3 kali pemeriksaan terpisah 1 hingga 2 minggu. Diperiksa dalam keadaan santai, tadi sudah dipaparkan begitu bahwa jangan minum kopi dulu, jangan beraktivitas begitu. Jadi memang darahnya murni. Atau bila tinggi sekali. Nah, ini kalau pemeriksaan kemudian kita sudah ada gejala bila tinggi sekali begitu, itu Pak Dokter bisa dilakukan diperiksa juga? Kalau sudah tinggi sekali berarti tidak perlu lagi, itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya, sudah pasti hipertensi. Yang kita waspadai ini adalah yang di zona abu-abu. Zona abu-abu ini yang justru berbahaya. Oke. Karena seseorang rata-rata yang berada di zona abu-abu tidak ada keluhan sama sekali. Tidak ada keluhan sama 90% tanpa keluhan. Berarti ketika ada gejala yang sudah bila tinggi sekali, ini bisa sudah dikatakan ini sudah hipertensi begitu ya. Tadi gejala-gejalanya sudah dipaparkan oleh Dr. Julia. Dr. Julia, usia ini menentukan, dan juga faktor gender, faktor genetik itu juga menentukan. Ya, jadi faktor risiko hipertensi ada yang kita sebut faktor risiko yang tidak dapat diubah dan ada yang dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat kita ubah ini yang tidak dapat kita modifikasi. Udah dari pemberian Tuhan. Misalnya usia. Laki-laki usia di atas 45 tahun itu sudah memiliki satu faktor risiko. Wanita usia di atas 55 tahun itu sudah memiliki faktor risiko. Kemudian jenis kelamin. Laki-laki itu ternyata beresiko 2 kali lipat dibanding perempuan. Dan yang ketiga genetik. Apabila di keluarga kita sudah ada riwayat hipertensi, hati-hati. Jangan-jangan kita juga memiliki resiko untuk hipertensi atau sudah mengalami hipertensi tanpa kita ketahui. Sedangkan yang dapat diubah itu yang bisa kita modifikasi. Perubahan gaya hidup, berat badan yang kelebihan obesitas, obesitas, merokok, minum alkohol, konsumsi garam yang berlebihan, sering makan makanan yang diolah, junk food. Nah, itu juga faktor risiko. Kurang gerak. Jadi saya sering kali ketemu pasien, dok saya males olahraga, males keluar, enaknya kelompok mager. Gitu, kelompok mager, saya kaum rebahan. Ini bahasa milenial nih kalau Dr. Julia, kaum rebahan begitu. Jangan dijadikan tren. Justru sekarang yang kita jadikan tren adalah rajin bergerak. Gitu. Kan sekarang populer sekali kaum rebahan kayaknya bangga gitu kalau nyebut dirinya kaum rebahan. Jadi jangan bangga dengan itu karena itu memiliki resiko untuk jatuh ke hipertensi. Baik. Jadi Dr. Fenis ternyata laki-laki usianya lebih muda begitu terkena 45 tahun, perempuan 55 tahun begitu ya, dan laki-laki 2 kali beresiko, Dr. Fenis. 2 kali beresiko. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa laki-laki ini kan aktivitasnya, mohon maaf, gaya hidupnya itu lebih banyak yang tidak sehat. Karena merokok bisa gitu salah satunya. Sering saya katakan ketika saya memberikan edukasi di kantor-kantor instansi pemerintah itu ruangan AC, saya baru masuk, satu contoh saya ke kantor BKD, mohon maaf teman-teman yang dari BKD, di kantor BKD itu ruangan ber-AC, di dalam semua pegawai merokok. Sementara kita tahu bahwa perokok pasif ini justru lebih berat, kasihan perokok pasif dibanding perokok aktif. Saya beri contoh sedikit. Ketika saya pendidikan spesialis jantung di Harapan Kita Jakarta, tahun 2008 itu ada seorang ibu, seorang ibu itu tiba-tiba serangan jantung, suaminya yang antar. Suaminya mengatakan, saya yang perokok tapi istri saya yang serangan jantung. Saya bilang, Bapak sama Ibu sudah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun Bapak merokok terus di kamar. Dia bilang, iya. Bapak yang menyebabkan Ibu serangan jantung.
Dia bilang, kenapa bisa demikian? Karena ya perokok pasif itu yang membuat seseorang itu justru lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Nah, satu contoh kandungan benzopiren. Benzopiren itu ibarat sampah di dalam tubuh. Sampah ini ketika menumpuk sangat banyak, maka dia akan menyebabkan masalah pada pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darahnya mengalami penyempitan. Kemudian satu ketika ada suatu stresor yang menyebabkan pecahnya dinding pembuluh darah, terjadilah serangan. Jadi saya katakan sama bapaknya, bapak yang menyebabkan ibu serangan jantung. Itu saja yang saya bisa Itu kemudian sampaikan. akhirnya menyebabkan bahwa laki-laki ini cenderung beresiko 2 kali lebih besar begitu ya, dan usia 45 tahun untuk laki-laki dan perempuan itu 55 tahun begitu. Saya kembali ke Dokter Julia untuk faktor genetik. Nah, faktor genetik berapa persen kemudian bisa menyebabkan temurunnya begitu, ini bisa menyebabkan hipertensi? Kalau berdasarkan beberapa penelitian dikatakan kalau keluarga kita memiliki riwayat hipertensi, kita kemungkinan memiliki risiko 2 kali lipat dibanding orang lain yang tidak ada riwayat hipertensi. Seperti itu. Oke, jadi itu berdasarkan faktor genetik begitu. Iya. Nah, ini kan kalau kita bahas di usia dewasa ya, Bu Dokter Julia, 45 dan 55. Tapi kalau untuk anak-anak, usia remaja, itu pun juga bisa terkena. Bisa terkena hipertensi. Dan pada anak-anak itu memang paling banyak hipertensinya sekunder akibat penyakit lain. Paling banyak itu infeksi pada ginjal. Kemudian ada sindrom-sindrom tertentu yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Nah, bagaimana kemudian satu keluarga itu membangun ekosistem yang sehat begitu? Artinya ketika genetik, kemudian juga anak-anak bisa terkena sekundernya begitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh satu keluarga untuk menciptakan perilaku sehat, Bu Dokter? Dimulai dari orang tua ya. Mungkin orang tua satu mencontohkan pada anak bagaimana budaya hidup sehat. Satu dari makanan yang dikelola ibu. Misalnya kurangin jumlah garam. Jadi dibiasakan sejak anak dari kecil tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan. Gitu. Itu peran ibu mungkin ya paling besar ya dalam menyediakan makanan di keluarga. Kemudian perbanyak sayuran, buah. Makanan-makanan yang segar terutama. Jangan banyak makanan-makanan yang sudah diolah. Ini kan kecenderungan anak-anak kan lebih suka yang junk food begitu ya, fast food begitu ya, yang siap saja. Itu gimana kemudian dokter tipsnya untuk keluarga-keluarga sehat di Palu, di Sulteng gitu, untuk mengurangi, terutama untuk ibu-ibu tidak membiarkan secara berlebihan? Kalau itu jadi pentingnya ini ya. Memang sosial edukasi di keluarga ya, kesehatan ya Bu Dokter ya. Kesepakatan keluarga mungkin ya, bagaimana mereka mulai menerapkan hidup sehat sejak dini ke anak-anak gitu. Jadi kembali lagi nggak ada patennya ya, tapi tinggal kesepakatan keluarga bagaimana kok kita mengelola keluarga ini supaya pola hidupnya sehat nih sejak dini gitu. Jadi lebih banyak mengkonsumsi buah, lebih banyak mengkonsumsi sayuran gitu ya. Dari pertama makanan, yang kedua aktivitas ya. Sekarang saya kalau setiap minggu itu jogging di Fatulemo, saya lihat keluarga-keluarga ini banyak yang sudah mulai dari anak-anak kecil itu sudah dibawa jogging sama bapak ibunya. Jadi saya senang melihatnya. Jadi di keluarga ini sudah ada kesadaran. Begitu ya, Bu Dokter ya. Selain rekreasi ya, refreshing, menghilangkan stres itu kan juga sehat ya. Mengajarkan pada anak-anak pentingnya tadi pola hidup sehat selain membangun bonding ya, ikatan keluarga. Keluarga yang sehat. Baik, kita akan terima penelpon dulu Dr. Fedi dan Dr. Julia. Selamat malam, Solusi Menuju Sehat SMS. Ya, selamat malam. Baik, Solusi dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya. Dengan Pak Taufik. Di Marawola. Di Marawola. Baik, dari Sigi ya, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, apa yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Julius. Ini saya baru nyimak dialog Solusi Menuju Sehat, Pak ya. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu dokter di depan mengenai hipertensi, Pak, Bapak Ibu. Karena saya baru nyimak, penyakit hipertensi itu apakah mitos atau fakta ketika kita makan daging ya, seperti kambing, sapi, atau kalau orang Bali sering makan kaledo, memboi, apakah pengaruh ke hipertensi? Apakah akan dapat hipertensi atau orang yang tidak punya hipertensi akan dapat hipertensi? Terus pertanyaan kedua, Bapak Ibu dokter, hipertensi itu apakah penyakit turunan atau pola makan yang tidak teratur atau pola hidup sehat yang tidak benar? Baik. Mohon izin lagi pertanyaan ketiga, saya punya orang tua, mama saya,
dia itu tergolong tekanan darah tinggi, dia sering mendapatkan tekanan darah tinggi. Tapi tekanan darah tingginya itu saya lupa tadi nyimaknya Pak Dokter bilang tadi berapa tekanan darah. 140/90 Pak Taufik. Ya, kadangkala dia lebih dari itu Pak. Tapi mama saya itu tidak merasakan pusing dan tidak merasakan tegang leher. Tapi ketika darahnya di bawah dari itu, dia seperti orang gejala hipertensi begitu. Baik. Apakah memang orang tua saya itu hipertensi atau bukan? Gitu. Oke, jadi Terima tanpa kasih gejala sebelumnya, begitu Pak ya, Julius. padahal tekanannya Ya, bisa lebih dari 140/90 Pak Taufik. Iya, Ya, benar. baik. Terima Ya, kasih terima Pak kasih, Taufik Julius. di Ya, Marawola sudah Assalamualaikum, bergabung bersama selamat kami. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ini. 2 pertanyaan untuk Dokter Julia. Ya. Yang ketiga ini Pak Dokter nih, Dokter Fedi. Saya kembali ke Bu Dokter Julia tadi. Yang kedua dulu deh, ini karena kita lagi bahas tentang ekosistem keluarga yang sehat. Jadi faktor genetik, turunan ini bisa diulang lagi, kemudian bagaimana dengan pola makan yang teratur dan pola tidur yang teratur, dokter? Ya, jadi memang tadi ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Yang tidak dapat diubah salah satunya tadi genetik. Genetik ya? Iya, kalau kita memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, berarti kita memiliki resiko 2 kali lipat dibanding orang lain yang tidak ada riwayat hipertensinya. Jadi sangat berhubungan, genetik bukan mitos. Bukan mitos. Iya. Jadi ini fakta ya, begitu Fakta, ya, bukan mitos. bukan mitos, itu fakta. Ya. Jadi yang kedua tadi pertanyaannya Pola tentang- makan, pola tidur itu harus dijaga juga. sangat berpengaruh. Pola makan sudah dijawab, Tadi, pola iya. tidur? Tadi faktor resiko yang Oke. yang dapat diubah ya. Baik. Kurang istirahat itu juga salah satu penyebab hipertensi. Jadi kita dianjurkan untuk tidur 6 sampai 8 jam Ya. per hari yang sehat. Gitu. Jadi kurang tidur sangat berpengaruh. Sangat kurang tidur Berdasarkan juga penelitian itu berpengaruh. meningkatkan Baik. resiko untuk terjadinya hipertensi. Baik, pemirsa kami nanti akan menyambung untuk menjawab pertanyaan Pak Taufik begitu karena sudah dijawab sebenarnya sama Dokter Julia begitu. Ini ternyata fakta bukan mitos dan tadi ada pertanyaan tambahan tentang bagaimana kemudian ini sering mengkonsumsi daging begitu karena kultur budaya kita di Palu Ya. Sulteng pun juga ketika ada pesta ini lagi musim Ya. pernikahan begitu ya banyak daging yang begitu disajikan dan kemudian apakah tanpa gejala orang tua dari Pak Taufik di atas 140/90 ini tapi tidak ada gejalanya begitu. Apa yang kemudian akan dijawab oleh Dr. Fedis dan Dr. Julia tetap bersama kami. Solusi menuju saya segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Solusi Menuju Sehat SMS dan kita saat ini membahas tentang satu penyakit yang perlu diwaspadai begitu karena ini memang mendapat julukan silent killer begitu tadi data-data awal saya sudah sampaikan di awal begitu untuk hipertensi. Nah kita tadi sudah mengenal hiper dan kemudian tensi dan bagaimana kemudian gejala yang ditimbulkan dan bagaimana kemudian tanpa gejala. Jadi ternyata 10% bergejala, 90% ini tidak bergejala begitu. Apa yang harusnya dilakukan ke depan lagi untuk kita sama-sama membangun ekosistem keluarga yang sehat begitu karena hipertensi ini juga bisa diakibatkan faktor genetik yang mengakibatkan bisa berdampak kepada anak-anak. Nah, saya akan langsung untuk kembali membahas atau menjawab pertanyaan dari Pak Taufik di Marawola, Kabupaten Sigi. Tadi bertanya beliau tentang ketika mengkonsumsi daging begitu. Ini apalagi dengan musim banyak yang menikah begitu ya. Banyak pemirsa yang mungkin hadir di pesta pernikahan yang disajikan adalah daging kambing, sapi begitu ya. Kemudian juga ini bagaimana dengan orang tua yang sebenarnya tekanan darahnya lebih dari 140/90, tapi tidak ada gejalanya begitu. Pak Dr. Feni, silakan dijawab, Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik di Marawola. Yang saya perlu sampaikan ya, berapa konsumsi natrium ya dalam hal ini garam untuk orang yang normal. Kalau orang normal dengan tekanan darah 120 itu bisa 1000 sampai 1200 mg. Kalau orang yang prehipertensi itu kira-kira 800 mg. Kalau yang stage 1 itu 600 sampai 800. Kemudian stage 2 itu 200 sampai maksimal 400 miligram. Ya, 600 saja itu kurang lebih setengah sendok. Setengah sendok teh ya. Jadi ketika kita ngambil sedikit saja itu sudah tinggi sekali kandungan Daging. garamnya. Apalagi kalau daging itu 100 gram daging mengandung 100 mg natrium. Jadi semua bahan makanan itu mengandung natrium.
apalagi yang diawetkan seperti cornet beef itu lebih tinggi lagi. Kecap, jangan salah, kecap itu 1 sendok teh kecap itu 410 mg. Jadi orang yang hipertensi grade 2 itu berarti 160 per 100. Itu sudah kalau dia pakai misalnya makan bakso, itu 1 sendok teh kecap, itu sudah kurang lebih 410 mg. Jadi sudah lewat. Nah, tanpa kita sadari ketika kita makan begini, apalagi misalnya ke pesta, kita makan kaledo, ya. Kaledo taruhlah kira-kira 100 mg ininya, natrium dari dari dagingnya atau dari kaledonya. Ditambah kuahnya. Kuahnya itu kaldunya tuh enak tuh. Ada itu natrium glutamat ya, natrium glutamat, natrium benzoat dan sebagainya. Situ itu kandungannya tinggi sekali. Udah jadi kira-kira itu bisa sampai 1000. Belum ditambah kecap lagi, Pak Dokter ya, garam kira-kira lagi 1000 gitu. mg. Jadi sangat wajar seseorang tekanan darahnya naik. Baik. Jadi apakah boleh? Boleh-boleh aja sepanjang tahu diri. Nah ini tahu dirinya gimana? Indikatornya gimana nih Pak Dokter ini? Seminggu sekali untuk mengkonsumsi daging seperti kaledo, karena kan memang kultur budaya Palu ini kan memang suka daging begitu. Kalau daging tok boleh. Okay. Yang mungkin kalau yang tinggi, yang kita kan banyak lemak ya, yang sering masalah itu kan lemak. Dan masalahnya kan bukan di tekanan darah juga, masalahnya di kolesterol juga. Kolesterol tinggi. Satu contoh misalnya kita makan telur. Telur 1 butir itu sudah 500 mg. Sementara tubuh itu hanya sanggup mengolah 700. Jadi orang yang datang ke ke warung kopi makan nasi kuning, pakai telur yang satu itu bulat sudah gitu. Kira-kira sudah 1.500. Sementara tubuh itu bisa sanggup mengolah 700. Ya sisanya disimpan dalam bentuk cadangan. Di mana? Di dinding pembuluh darah. Jadi pola-pola tidak sehat inilah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi tekanan darahnya naik, lama-kelamaan dinding pembuluh darahnya mengalami penyempitan, ya ujung-ujungnya serangan jantung. Kalau pembuluh darah otak ya stroke. Kalau di ginjal ya gagal ginjal. Kira-kira begitu. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan tekanan darah 140, yang di atas 140. 90. Orang yang terbiasa dengan tekanan darah tinggi, ketika tekanan darahnya diturunkan, pasti akan pusing. Bagaimana caranya? Turunkan secara bertahap. Nah itu gimana kemudian? Step by step. Jadi misalnya kita menggunakan 1 macam obat, tidak terkontrol naik 2 macam obat. Kemudian dosisnya dinaikkan bertahap. Jadi penurunannya tidak boleh 1 kali. Tapi kalau dari ini guideline ya, guideline yang terakhir itu JNC 8. JNC 8 itu mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas itu ditoleransi sampai 150 tekanan darah. Kalau di bawah 60 tahun itu sebaiknya di bawah 150. Iya, itu yang terbaru. Baik. Kalau yang lama kan pokoknya 140 sudah. Jadi orang tua yang sudah di atas 60 tahun masih kita toleransi kalau tensinya 150, batas atasnya. Baik. Itu menjawab pertanyaannya Bapak. Jadi apa yang disampaikan Dokter Fenis, boleh konsumsi daging, tahu diri begitu ya Dokter ya. Jadi ada penyeimbang-penyeimbangnya juga. Sayur ini harusnya lebih utama nih Bu Dokter Julia ya. Iya, sayur kemudian buah-buahan segar begitu ya. Baik, pemirsa kami mengundang Anda kembali yang bergabung di 0451 452 414. Kita berbicara tentang hipertensi dan juga kesehatan jantung begitu. Ya, ada penelpon yang bergabung. Selamat malam. Solusi menuju sehat. Selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Ria. Ibu Ria di mana? Di BTN Tinggede. Di Tinggede. Silakan Ibu Ria, apa yang menjadi pertanyaan atau pendapatnya di malam ini? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kedua dokter. Sebelumnya saya memang sudah punya riwayat hipertensi karena faktor genetik dan mungkin pola hidup yang tidak sehat. Beberapa terakhir tahun ini gejala yang disampaikan sama Ibu Julia itu sudah ada sama saya. Iya, setiap kalau mengukur tekanan darah saya itu 140/100.
90 atau 140 per 100. Umur saya 43 tahun. 43 tahun Bu Ria ya? Iya. Ya. Saya sudah melakukan pemeriksaan, diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah, tapi tidak ada yang cocok, dokter. Katropil sama apa yang saat itu saya sudah lupa, sehingga saya tidak mengkonsumsi obat lagi. Baik. Sudah berapa Kira-kira lama selain konsumsi obat ini, itu, Ibu Ria? apa ya, Dok, untuk menurunkan tekanan darah? Ibu Ria sudah berapa lama konsumsi obat, Ibu, Ya. atau melakukan pemeriksaan? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dan kemudian ketika Ibu mengkonsumsi obat Iya. itu gejalanya apa gitu, Ibu? Efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu kepala saya bukan mereda tapi tambah sakit. Oh, baik. Baik, jadi tambah sakit begitu ya, Ibu ya? Iya. Baik, iya. Ibu, Iya. Oke. Ada lagi Bu Ria yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Pak. Baik. Itu aja. Ya, terima kasih Ibu Ria di Tikeda telah bergabung bersama makasih. kami. Makasih, Baik. dokter. Ya, Dokter Ya. Fenis ini Selamat Ibu. malam. Selamat malam Ibu Ria 40. Oh, Dokter Julia aja. 43 tahun, sudah 4 tahun gitu. Masih ada penelpon lagi. Baik, ditahan dulu Bapak Ibu dokter. Kita tampung dulu penelpon selanjutnya. Selamat malam. SMS Solusi Menuju Sehat. Terputus. Ya, baik. Terputus ya. Mungkin ditahan dulu teman-teman karena ini kasus yang menarik juga gitu untuk kemudian kita bahas bersama. 43 tahun, Dokter Julia sudah konsumsi obat-obatan, sudah melakukan pemeriksaan, namun ternyata obat-obatannya punya efek samping begitu, dokter. Ini memang banyak kasus seperti ini. Terima kasih Ibu Ria. Ini pertanyaan yang banyak diajukan Iya. oleh pasien ya. Pertama nanti kita pastikan dulu benar tidak ini suatu hipertensi. Ada juga tadi yang seperti Dokter Fenis katakan hipertensi terselubung. Jadi atau white coat hypertension. White coat hypertension. Ketika dia ketemu dokter tensinya tinggi. Oke. Ternyata di rumah kalau diukur tensinya Rendah. rendah. Nah, kalau white coat hypertension ini kita tidak terapi biasanya. Perubahan gaya hidup saja. Ya, tadi sudah disampaikan gaya hidupnya juga kurang Iya. sehat begitu ya. Iya, jadi itu yang pertama. Coba rubah gaya hidupnya. Karena manajemen hipertensi yang pertama kita lakukan adalah perubahan gaya hidup. Makannya kurangin konsumsi garam, perbanyak sayur buah, rajin aktivitas, jalan pagi saja, nggak usah yang berat-berat harus Lari gitu. Iya, jadi jalan pagi habis sholat subuh kalau muslim ya, iya. kan udaranya masih segar tuh. Itu jalan kaki pagi. biasanya berapa lama tuh bagusnya, dokter? Dianjurkan sih 30 menit 30 5 kali menit. seminggu. 5 kali seminggu, non-stop 30 menit begitu ya, dokter 30 ya? menit. Artinya tanpa Iya. berhenti-berhenti nih 30 menit ya? Itu yang targetnya. Tapi sesuai kemampuan kalau Oke. di awal-awal. Karena tidak semua orang kemampuannya sama. Jadi ada yang orang tidak terbiasa aktivitas, ketika aktivitas sedikit sudah merasa Udah lelah capek. sekali. Kalau dipaksa 30 menit, besok dia nggak mau lagi olahraga. Jadi awal-awal sesuai kemampuan. Sampai nanti mampu 30 menit tiap Iya. hari. Seminimalnya 5 kali seminggu. Gitu. Itu yang pertama. Terus tadi tidurnya cukup. Usahakan tidur cukup, istirahat yang cukup, stres. Hindari stres. Kalau misalnya memang ada kejadian-kejadian yang menyebabkan stres, kelola. Bagaimana cara mengelolanya, karena itu salah satu faktor risiko untuk hipertensi. Terus tadi kalau misalnya sudah mengelola yang ini, ternyata masih hipertensi. Setelah diukur di rumah, ada tadi ambulatori, seperti Dokter Fenis bilang, mengukur sendiri. Ada juga yang kita lakukan pengukuran 24 jam. 24 jam. Ada juga pasien-pasien tertentu, dia di waktu-waktu tertentu tensinya naik. Nah ini justru berbahaya. Jadi ini harus mendapatkan terapi juga, selain tadi merubah pola hidup. Pilihan obat hipertensi tidak hanya kaptopril dan amlodipin. Ini yang paling populer Ini di yang masyarakat ya. dikonsumsi oleh Ibu Ria tadi ya? Iya. Paling Jadi, populer begitu. Iya, paling populer di masyarakat nih kaptopril dan amlodipin ini obat di puskesmas banyak dan kayaknya udah sangat terkenal di masyarakat. Iya. Pilihan obat anti hipertensi itu sangat banyak. Ada golongan-golongannya. Kalau kaptopril ini kita bilang golongannya ACE inhibitor. ACE inhibitor pun tidak hanya kaptopril. Kalau kaptopril kan mengkonsumsinya minimal 2 kali sehari. Iya. Gitu. Sampai maksimal 3 kali sehari. Ada yang paling enak itu yang 1 kali sehari supaya meningkatkan kepatuhan. Nama obatnya itu, dokter? Macam-macam, Oh, ada macam-macam juga, banyak lisinopril, juga. iya, ada ramipril, Iya. itu untuk golongan ACE inhibitor. Oke. Ada lagi golongan ARB namanya, ada kandesartan, valsartan, telmisartan,
Ada lagi golongan beta blocker. Jadi kalau pasien-pasien yang denyutnya cepat, kita akan memilih golongan-golongan yang selain menurunkan tekanan darah, dia juga untuk mengontrol denyut jantungnya. Misalnya tadi beta blocker, bisoprolol, metoprolol, atau golongan CCB, calcium channel blocker. Nama dagangnya kalau saya ingat ya, Herbesar CD, Verapamil. Nah ini mendapatkan jenis obat tertentu yang cocok begitu, memang harus berdasarkan rujukan dokter. Nanti kan periksa, Oke. jadi karena tiap orang responnya akan Berbeda-beda, beda-beda. betul. Jadi kalau pasien merasakan keluhan tertentu ketika dia mengkonsumsi obat, kembalilah ke dokter, periksa ulang. Sehingga dokter akan mencari tahu problemnya di mana. Kemudian akan mencarikan solusi sehingga ini tetap terkelola dengan baik. Gitu. Baik, tapi memang Dokter Fenis ketika pasien sudah dinyatakan harus minum obat, itu minum obatnya memang harus konsisten gitu ya dokter ya? Atau gimana? Biasanya kalau tekanan darah bisa kan awalnya itu modifikasi gaya hidup. Ya. Kalau dengan modifikasi gaya hidup ternyata belum terkontrol dengan baik, baru kita masuk obat. Nah, atau ketika sementara modifikasi gaya hidup kita obat, coba bertahap hilangkan obatnya dengan modifikasi gaya hidup ternyata terkontrol, it's okay. Tapi kalau tidak, seseorang yang sudah pernah mencapai 160/100 atau hipertensi stage 2, biasanya sudah seumur hidup minum obat. Harus minum obat. Nah, saya biasanya menyampaikan ke masyarakat bagaimana caranya minum obat. Kalau ada seorang pasien datang, baru pertama kali datang langsung kita vonis, ibu harus seumur hidup minum obat, pasti dia tidak akan datang lagi. Udah ada ketakutan gitu dokter ya? Jadi biasanya saya datang pertama saya sampaikan bahwa kita akan kontrol lagi, silahkan datang bulan depan. Ini yang harus dilakukan. Makanan diatur, olahraga teratur, hindari stres dan sebagainya, hindari rokok. Nah ketika itu dia datang berikut, tensinya masih tinggi, kita naikkan dosis obat. Sambil kita edukasi, datang lagi yang berikut. Itu gunanya kita memantau setiap bulan. Sampai kemudian setelah ternyata 6 bulan tidak terkontrol, ya apa boleh buat setelah 6 bulan kita sampaikan, ibu harus seumur hidup minum obat. Nah, edukasi seperti ini kadang... Jadi edukasinya bertahap juga nih dokter ya, jangan langsung membuat shock terapi. Kalau begitu. Kita baru datang langsung bilang, minum obat tidak seumur bisa, hidup. ibu seumur hidup minum obat, yakin tidak akan datang lagi. Nah, jadi edukasi seperti ini yang membuat masyarakat kita itu tadi, jadi terselubung, tidak akan ketahuan. Iya. Untuk khususnya Ibu Ria ini kan usianya masih 43 tahun. 43 tahun, masih muda. Gitu. Berarti kita harus cari tahu apa faktor resikonya. Selain tadi Ibu Ria katakan bahwa ada turunan, kita harus tahu juga Ibu Rianya pakai kontrasepsi apa tidak. Nah, karena alat kontrasepsi juga berpengaruh. Misalnya suntikan, kemudian pil. Itu pada beberapa orang nggak cocok, tensinya malah naik. Nah, atau faktor stres, kerjaan di kantor. Atau suami Ibu Ria misalnya perokok. Ibu Rianya jadi perokok pasif. Tekanan darahnya pasti naik. Baik. Nah, jadi ini berbagai yang kemudian harusnya dilakukan bersama yang begitu. Harus dilakukan. Dan di Undata, Anutapura ini fasilitas kesehatan pun juga sudah siap begitu. Sudah siap semuanya, Pak Baik dokter, saya dari Undata atau Dokter Julia dari Anutapura sudah biasa melakukan ini. Jadi untuk Ibu Ria sebaiknya datang ke fasilitas kesehatan di rumah sakit untuk melihat apakah memang bisa terkontrol atau tidak. Baik, dokter, 17 Mei kita peringati sebagai World Hypertension Day begitu, atau Hari Hipertensi Sedunia begitu, dokter. Apa yang besok peringatannya begitu? Setiap tahun memang kita peringati bersama. Apa yang kemudian harus menjadi stimulan bersama? Saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah saya sampaikan bahwa tekanan darah tidak diketahui dari gejala. Tekanan darah hanya diketahui dari melakukan pemeriksaan tekanan darah. Medical check up salah satu, periksa diri. Ya, atau know your number. Jadi kita harus tahu berapa, karena kalau kita hanya berdasarkan gejala sakit kepala dan sebagainya, maka kita akan tidak pernah tahu.
Gitu. Itu saja yang saya bisa Baik, sampaikan. kalau dari Dr. Julia, kita memperingati 17 Mei World Hypertension Day. Ada kata cerdik dan patuh juga ini, apa yang harus menjadi korelasi ini semuanya, dokter? Iya, tadi sangat ini ya, setuju dengan Dr. Fenis, jangan nunggu gejala baru memeriksakan diri. Baik. Jadi jadikan ngecek kesehatan itu juga sebagai gaya hidup. Saya keren dengan mengecek kesehatan saya gitu. Satu, cek kesehatan rutin, nyahkan asap rokok, itu cerdik, rajin olahraga, rajin aktivitas fisik, dietnya seimbang, kemudian tidur yang cukup, kemudian mengelola stres. Ini nih gerakan kita nih untuk tadi mencegah hipertensi. Dan kalau hipertensi masih terjadi dengan kita melakukan tadi tetap terjadi, berarti memang sudah membutuhkan terapi. Terapi, Jadi, berupa obat-obatan begitu ya, dokter? Iya. Ya? Oke. Jadi memang harus kita ini kan ke diri sendiri ya, apa namanya, merangsang diri sendiri untuk tahu kesehatan kita. Ada beberapa orang yang, dok saya takut tahu kalau saya sakit. Nah ini seperti yang disampaikan Dr. Fenis tadi begitu ya. Artinya dari dokter, ibu dokter, bapak dokter juga jangan langsung memberikan shock terapi gitu ketika mengeluarkan satu pernyataan ya. Dilanjutkan Dr. Julia. Iya, jangan takut untuk tahu kalau kita sakit, karena kalaupun kita diam-diam, tadi silent killer. Iya, silent killer. Tiba-tiba terjadi gejala yang lebih berat, datang-datang sudah dalam kondisi stroke, serangan jantung. Tadi padahal saya udah tahu hipertensi lama, cuma saya takut. Baik. Nah itu, Iya. jadi jangan takut, Jangan jadikan takut, periksa diri. Iya, Baik. memeriksakan diri, ngecek kesehatan itu jadikan budaya hidup juga. Baik. Dr. Fenis, yang terakhir sekali lagi, apa yang menjadi penguatan, penegasan gitu dari hipertensi dan penyakit jantung ini, dokter? Ya, di Hari Hipertensi Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2022 besok, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, kiranya dapat memeriksakan diri kalau sudah ada riwayat keluarga, tekanan darah tinggi, riwayat diri sendiri perokok, gaya hidup yang tidak sehat, sebaiknya periksakan diri. Karena hanya 10% yang bergejala, 90% tanpa gejala. Bagaimana caranya kita tahu? Mengukur tekanan darah. Tidak dari gejala. Tidak dari gejala. Ya, jadi mengukur tekanan darah, memeriksakan diri secara rutin begitu, karena untuk kita tahu bersama bahwa kita hipertensi atau tidak, atau penyakit-penyakit lain juga bisa kita diagnosa sendiri begitu ya, dokter ya. Oke. Dokter, ada agenda-agenda khusus gitu di Palu yang dilakukan di 17 Mei? Di 17 Mei besok kita akan melakukan webinar itu siang. Kemudian pagi itu kopi pagi di RRI Pro 1. Itu akan melakukan kopi pagi jam 10 sampai jam 11. Oke. Bincang-bincang yang sama. Ya? Jadi silakan kalau ada masyarakat Palu dan sekitarnya yang ingin konsultasi, silakan di RRI besok jam 10 pagi sampai jam 11. Baik, dan siangnya ada webinar ada untuk membahas hipertensi dalam peringatan Hari Hipertensi Sedunia di 17 Mei. Ya. Nanti link webinarnya nanti akan disampaikan di TVRI, nanti disampaikan. Baik. Terima kasih Dr. Fenis Caryadi, SPJPK, VHFACC, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palu Sulteng, Ibu Dr. Julia Sari, SPJP, VH. Terima kasih, Sekretaris dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palu Sulteng. Informasi yang menarik sekali dibahas di sore hari hingga malam hari ini, pemirsa. Dan pemirsa, marilah kita jaga kesehatan kita bersama-sama, sekali lagi membangun ekosistem keluarga yang sehat dengan cerdik dan patuh begitu, untuk kemudian kita tidak mendapatkan banyak penyakit, terutama juga hipertensi dan juga serangan jantung. Saya Julius Efren pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.